Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kali ini aku mau berbagi demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Bersama saya Pepsi Windra dari SDN 3 Gemaharjo kelas 133 CGP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Fasilitator Bapak Sutarji SPD MM dan pengajar praktik Ibu Sumarmi SPD GR. Tujuan pembelajaran yaitu CGB berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGB berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Bentuk penugasannya yakni membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Temukan potensi dan kekuatan, juga hal baru dalam diri Bapak Ibu yang dapat membawa manfaat untuk murid. Inquiry apresiatif, apa itu? Nah, inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan untuk mewujudkan visi guru penggerak melalui manajemen perubahan yang dikenal dengan istilah bagja. Kemudian, bagja itu sendiri terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Visi yang saya susun adalah sebagai berikut, terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, dan terampil. Indikator visi yang telah saya buat yakni terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tentunya saya harapkan nanti peserta didik memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Adapun elemen-elemennya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian yang kedua mandiri, kesadaran akan diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Yang ketiga bergotong royong yang terdiri dari elemen kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian berkebinekaan global yang terdiri dari elemen mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Kemudian bernalar kritis dengan elemen memperoleh dan proses informasi, kemudian analisis dan evaluasi penalaran, dan refleksi dan evaluasi. Kemudian yang terakhir yakni kreatif, yang terdiri dari elemen gagasan orisinil, karya orisinil, dan keluasan berpikir. Indikator visi dalam prestasi peserta didik yang berprestasi yakni terdiri dari dua jenis prestasi. Yang pertama prestasi akademik. Prestasi akademik merupakan sesuatu yang bisa dicapai siswa dengan hasil usahanya karena belajar di kelas. Contoh juara olimpiade, mapel PAI, olimpiade matematika, olimpiade sains, dan lain-lain. Kemudian prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik merupakan prestasi yang bisa dicapai oleh siswa ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Contoh, juara lomba tahfidz, MTQ, juara lomba olahraga, kesenian, dan lain-lain. Kemudian untuk indikator visi peserta didik yang terampil. Terampil berarti cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Ini pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh-contoh yang dimaksud dari terampil ini adalah terampil dalam berkomunikasi, terampil dalam menggunakan IT, dan terampil dalam menjalankan keterampilan hidup atau life skill. Selanjutnya, visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, dan terampil. Ini dari visi ini saya menyusun sebuah kalimat prakarsa perubahan
yaitu membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur di SDN 3 Gemaharjo. Ini terkait dengan visi yang berhubungan dengan berkarakter profil pelajar Pancasila di dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, tahapan baca dari prakarsa perubahan membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur di SDN 3 Gemaharjo. Tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan utama berupa bagaimana cara membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya, melakukan observasi perilaku siswa saat melaksanakan sholat jamaah zuhur, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, mencari referensi dan praktik baik, cara membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Tahapan selanjutnya yakni A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya meliputi siapakah di sekolah yang berpengalaman membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah. Kemudian yang selanjutnya, aktivitas apa saja yang dapat membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Selanjutnya, situasi apa yang dapat membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Selanjutnya, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Kemudian, daftar atau tindakan penyelidikannya. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah melalui video YouTube ataupun video rekaman. Kemudian mewawancarai atau survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, dan orang tua murid. Tahap selanjutnya, G. Gali mimpi. Pertanyaannya berupa, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi setelah peserta didik terbiasa berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Daftar tindakan atau penyelidikannya meliputi membuat lembar observasi tentang perilaku peserta didik saat melaksanakan sholat jamaah zuhur, kemudian berkolaborasi dengan komunitas sekolah dalam mendampingi peserta didik saat melaksanakan sholat jamaah zuhur. Tahapan selanjutnya, C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya meliputi apa langkah-langkah untuk membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur. Selanjutnya, apakah media yang digunakan untuk membiasakan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur? Selanjutnya, bagaimana cara untuk menjaga keberlanjutan pembiasaan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikannya meliputi diskusi dengan komunitas sekolah untuk menyusun jadwal imam sholat zuhur, meminta kepala sekolah memberikan nasihat tentang perilaku tertib kepada anak-anak, membuat absensi pelaksanaan untuk sholat jamaah zuhur peserta didik, kemudian membuat poster tata tertib sholat jamaah yang ditempel pada dinding musola. Selanjutnya, melakukan pendampingan dalam pelaksanaan sholat jamaah zuhur. Tahapan yang terakhir yakni aktur eksekusi. Pertanyaannya berupa, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembiasaan peserta didik berperilaku tertib dalam melaksanakan sholat jamaah zuhur dapat berjalan baik dan konsisten. Daftar tindakan atau penyelidikannya meliputi mengajak seluruh komunitas sekolah untuk secara bersama-sama ikut dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan sholat zuhur jamaah. Kemudian imam sholat atau guru agama memberikan refleksi terkait pelaksanaan sholat jamaah. Selanjutnya, mengadakan evaluasi kegiatan pembiasaan dalam setiap forum rapat atau ketika diperlukan. Selanjutnya, berkolaborasi dengan orang tua untuk turut mendampingi peserta didik dalam melaksanakan sholat jamaah. Demikian tahapan-tahapan bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat.
Mudah-mudahan tahapan-tahapan ini bisa saya laksanakan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.